Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Takmir tadi, bahwasanya saya di sini untuk menggantikan untuk subuh ini. Ya, ini Ustadz Abu Rozan hafizahullah, karena beliau sedang sakit. Nah, itu saya mewakili beliau meminta doa kepada para jamaah, semoga sakitnya beliau ini segera diangkat sehingga bisa memberikan kajian lagi, dan semoga sakitnya itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa beliau dan diangkatnya derajatnya di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itu saya pagi ini tidak akan tanda kutip melanjutkan apa yang beliau sampaikan terkait dengan pembahasan yaitu sholat atau sifat sholat Nabi. Karena itu beliau yang lebih berhak untuk melanjutkan materinya, karena beliau sebagai pengampu atau yang menjelaskan kitab tersebut. Saya hanya ingin berbicara sedikit dan berdiskusi insya Allah yang masih tetap ada kaitan dengan pembahasan kita. Pembahasan beliau yaitu sifat sholat Nabi atau tata cara sholat menurut Rasulullah SAW. Jadi untuk melanjutkannya itu beliau lebih berhak, sehingga tidak elok kalau seandainya di sini saya mengambil hak itu. Para jemaah sekalian, yang ingin saya sampaikan yang masih ada kaitan dengan sifat sholat Nabi, kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan kita ini, juga jin, kecuali semata-mata agar kita menghamba dan mengabdi kepada-Nya, yaitu beribadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, yang masyhur sekali ayat ini, banyak yang hafal insya Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami, kata Allah, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah agar mereka menyembah dan beribadah kepada. Ini berarti para jamaah sekalian, tujuan kita ini, wujudnya kita ini ya untuk menghamba, untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apabila terkumpul padanya dua syarat. Ibadah ini yang menjadi tujuan kita dalam penciptaan itu tidaklah dinamakan ibadah dan tidaklah diterima oleh Allah Ta'ala melainkan apabila padanya ada dua syarat. Syarat apakah itu? Nah, syarat ini dijelaskan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini termasuk tokoh salaf generasi awal yang terkenal dengan kezuhudannya dalam ibadah. Beliau menjelaskan dua syarat ini ketika beliau mengomentari atau memberikan catatan terhadap firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk
Ayat kedua yaitu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya di antara. Artinya Allah Ta'ala itu menciptakan kehidupan kematian termasuk manusia itu tujuannya apa? Untuk diuji. Dengan kehidupan itu siapa di antara hambanya itu yang terbaik amalnya. Makanya dunia ini Bapak Ibu sekalian adalah negeri ujian. Al-Imam Ahmad mengatakan dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah negeri ujian dan akhirat itu negeri balasan. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Siapa yang tidak mau beramal di dunia ini, maka di akhirat dia termasuk orang yang menyesal. Nah, Al-Fudail bin Iyad menafsirkan makna amal yang terbaik itu, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan amal yang terbaik, ya, itu mengandung dua syarat. Yang pertama, akhlasuhu, yaitu yang paling murni diniatkan untuk Allah. Atau nama lainnya paling ikhlas. Yang kedua, aswabuhu, dari kata-kata sawab atau tepat. Berarti yang paling tepat. Jadi amal itu tidaklah diterima Allah, ibadah kita tidak diterima Allah, melainkan kalau ada padanya dua syarat, yaitu keikhlasan dan ketepatan. Lalu beliau berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal itu, ibadah itu, kalau ikhlas tapi tidak tepat, itu tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan, dan amal apabila dia tepat tetapi tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amal itu terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan tepat. Jadi kalau ada amal, Bapak Ibu sekalian, pelakunya ikhlas nih, tapi tidak tepat, tidak diterima. Ada amalan tepat, tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Baru diterima kalau ikhlas dan tepat. Nah, apa makna ikhlas dan apa makna tepat itu? Ikhlas, kata beliau, idza kana lillahi ta'ala, kalau niatnya karena Allah. Wa shawab idza kana ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tepat itu kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua itu. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait dua syarat ini. Beliau berkata, wal amalu bi ghairi ikhlasin wala iqtida'in kal musafir yamla'u jirabahu ramlan yus'iluhu wa la yanfa'uhu. Amal yang dilakukan oleh seorang tanpa adanya keikhlasan dan tanpa adanya tuntunan dari Nabi atau sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beramal itu ibarat orang yang ketika safar, perjalanan jauh, apalagi perjalanan zaman dulu ya, belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada pesawat terbang. Perjalanan zaman dulu itu menggunakan apa? Di padang pasir, pakai apa? Onta.
Nah, orang yang sedang safar itu biasanya akan membawa karung yang besar. Apa fungsi karung yang besar itu? Diisi perbekalan, makannya, minumnya, pakaian gantinya. Nah, orang yang beramal tetapi tidak ada keikhlasan dan tidak di atas sunnah Nabi, tuntunan Nabi, tidak tepat. Itu ibarat musafir yang mengisi karung perbekalannya itu dengan pasir, dengan tanah. Apa kira-kira yang terjadi para jemaah sekalian? Kalau ada musafir yang karung perbekalannya itu harusnya diisi makanan, minuman, dan pakaian, diisi pasir. Apa yang terjadi? Yuzkiluhu wala yanfa'uhu. Akan memberatkan dirinya, tetapi tidak memberi manfaat. Sudah capek-capek ya membawa karung yang berat, tetapi isinya tidak ada manfaat. Nah, itu orang yang beramal tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi. Dapat capek, tidak dapat apa. Para jemaah sekalian, demikian pula di dalam kaitannya dengan ibadah khusus yaitu sholat yang kita atau dibahas dalam pagi ini, yang dibahas 2 bulan sekali, yaitu kaitannya dengan ibadah sholat. Ini lebih khusus lagi. Para jemaah sekalian, sholat itu penting sekali. Bahkan termasuk ibadah yang paling penting. Saking pentingnya sampai Nabi itu mi'rajkan ke langit untuk langsung menerima perintah sholat dari Allah. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Zakat, haji, puasa itu perintahnya langsung dari Allah ke bumi lewat wahyu. Tapi perintah sholat Nabi dimi'rajkan langsung diperintah oleh Allah, menunjukkan agungnya ibadah sholat. Bahkan sholat ini termasuk rukun daripada rukun-rukun apa? Islam. Yang apabila seseorang meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam yang 5 itu, hakikatnya dia telah merobohkan bangunan agama. Sebagaimana dalam satu riwayat, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan bangunan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, hakikatnya dia sedang merobohkan bangunan agama. Karena sholat itu begitu penting dalam kehidupan seorang hamba, maka kita itu harus perhatian dengan masalah apa? Sholat. Sampai-sampai ya, Nabi sendiri mengatakan kepada beberapa orang sahabatnya, jadi ceritanya itu ada beberapa pemuda datang nyantri ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 20 hari. Karena mereka masih muda-muda, kangen keluarga, dan Nabi melihat itu, melihat ada mulai gelisah mereka ini. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk pulang saja. Ajari keluargamu, orang-orang kampungmu dengan agama. Salah satunya beliau berpesan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku apa? Sholat selama 20 hari itu. Jadi ternyata selama 20 hari itu Nabi ngajari masalah agama termasuk sholat. Nah, karena ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dari hadis ini yang merupakan perintah Nabi, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, ini menunjukkan ada perintah kewajiban hendaknya dalam ibadah sholat itu kita mesti mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
beliau ini sebagai teladan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada ya, teladan contoh yang baik pada diri Rasulullah ya, dalam apa? Dalam semua perkara, khususnya dalam ibadah. Bagi orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan berharap pahala di hari akhir dan banyak mengingat Allah. Ini yang dirahmati Allah. Nah, dalam rangka itulah, dalam rangka perintah Nabi dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka banyak para ulama di dunia ini menulis buku tentang sholat, tentang cara sholat. Nah, salah satunya itu buku yang dikaji oleh Ustadz Abu Rozan ya, yaitu judulnya apa Pak? Bu, ada yang tahu? Sifatu sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Itu lengkapnya. Kalau diterjemahkan, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbir, yaitu takbiratul ihram, sampai dengan taslim, yaitu salam, seolah-olah kau melihatnya sendiri. Melihat apa? Melihat Nabi sholat. Ini di apa namanya ini latar belakangi dengan tadi sabda Nabi, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, ini di antara buku yang ditulis terkait sholat. Artinya ini bukan buku pertama yang ditulis oleh ulama terkait masalah sholat. Sudah banyak ratusan bahkan ribuan buku yang ditulis tentang tata cara sholat. Ya. Beliau penulis buku ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau itu ulama yang lahirnya di Albania, Eropa Timur, lalu hijrah bersama keluarganya karena pada saat itu Partai Komunis berkuasa di Albania sehingga menekan umat Islam, ya, sehingga mereka tidak bisa bebas beragama, akhirnya hijrah ke Suriah. Dia lahir tahun 1914, meninggal 1999. Jadi baru saja. Jadi beliau termasuk ulama kekinian, bukan ulama terdahulu, tapi ulama kekinian. Dan buku beliau ini terkenal ya, dan buku beliau ini sekali lagi banyak dikaji, tetapi ini bukan buku satu-satunya. Banyak buku, ratusan atau ribuan sholat, ribuan buku yang ditulis terkait dengan masalah apa? Sholat. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pertanyaan. Makanya kita sambil diskusi. Pertanyaan ini. Kalau kita perhatikan dari sekian ribu buku yang menjelaskan masalah sholat, yang ditulis sejak generasi awal sampai dengan sekarang, ya, masuk dari ulama seluruh dunia, ulama Saudi, ulama Yaman, ulama Yordania. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, ya, ada satu hal yang kita bisa menyimpulkannya. Apa kira-kira dari sekian banyak ratus buku, ribu buku yang membahas sholat? Ada satu kesimpulan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Apa kira-kira kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Bismillah. Alhamdulillah. Ada yang tahu? Kesimpulannya adalah di semua buku yang ditulis itu ada kesamaannya, tapi juga ada perbedaan. Pertanyaan, loh bukankah semua buku yang ditulis tentang tata cara sholat itu oleh para ulama itu kan motivasinya adalah perintah Nabi tadi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Lah kan pertanyaan begini, nabinya satu, betul nggih? Nabinya satu. Para ulama itu juga tahu tentang hadis-hadis sholat. Nah, kenapa kok bisa berbeda kan begitu? Betul apa tidak para jemaah sekalian? Sejak kapan perbedaan itu dan apa sebabnya kan begitu? Jadi ada tiga pertanyaan terkait perbedaan yang ada di buku-buku yang ditulis terkait masalah sholat sejak dulu sampai sekarang. Pertanyaan pertama, sejak kapan terjadinya perbedaan itu dalam hal ini terkait tata cara sholat? Yang kedua, apa sebabnya? Padahal nabinya satu, Qur'annya satu, hadisnya satu, kok bisa berbeda? Dan yang ketiga, apa sikap kita terkait perbedaan yang terjadi ya di antara para ulama dalam hal ini khususnya masalah sholat? Sikap kita bagaimana? Nah, tiga pertanyaan itu yang mau kita bahas dan kita jawab, kita diskusi. Baik para jemaah sekalian, pertanyaan pertama, sejak kapan perbedaan pendapat terkait masalah sholat? Tentu kalau secara umum sama ya. Para ulama sejak dulu. Kalau sholat duhur ya 4, sholat subuh ya 2, sholat maghrib ya 5. Betul ya 3. Itu sama. Ya. Diawali salam, diawali takbir ihram, diakhiri salam, sama. Tapi beda di dalam rincian. Nah, saya ingin bertanya, sejak kapan perbedaan ini terjadi? Kira-kira menurut panjenengan sejak kapan? Apakah sejak 10 tahun yang lalu? Sejak zaman sahabat, betul. Betul sekali. Terjadinya perbedaan tentang masalah ibadah itu terjadi sejak zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di antara sahabat Nabi sudah berbeda di dalam rincian beberapa masalah sholat. Ini yang pernah mengatakan di dalam kitabnya Muqaddimah Usuli Tafsir. Muqaddimah Usuli Tafsir tentang ilmu usul tafsir. Beliau mengatakan al-khilaf baina salaf fit tafsir qalilun wa khilafuhum fil ahkam aktsaru min khilafihim fit tafsir atau kama qala. Beliau berkata perbedaan pendapat kalangan salaf. Salaf itu kan disebut kata salaf itu berarti 3 generasi awal. Yang Nabi sendiri menyebutnya khairul qarni khairun nas qarni sumal ladina yalunahum sumal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa orang-orang terbaik itu adalah zamanku, yaitu zaman para sahabat. Kemudian setelahnya 3 generasi. Salaf itu generasi kalau dari segi orangnya, personnya itu sahabat, tabi'in. Pernah dengar gitu? Sahabat, tabi'in. Kalau dari segi tahun, itu banyak ulama mengatakan generasi 300 Hijriah ke bawah. Jadi masing-masing itu mewakili 100 tahunan. Generasiku setelahnya 3 kali 100 300 Hijriah. Termasuk zamannya 4 madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ini masih generasi salaf. Nah ternyata kalau kita teliti, Bapak Ibu sekalian, perbedaan di dalam rincian tata cara sholat itu sudah terjadi sejak zaman salaf. Zaman sahabat, zaman tabi'un. Jadi bukan perkara baru. Sudah terjadi sejak zaman salaf, bahkan di zaman sahabat. Kan perbedaannya bukan pada inti. Beda kita dengan Syiah. Kalau Syiah kan sebagian aliran mereka itu mengatakan sholat wajib cuma 3. Sebagian sekte mereka itu. Nah itu beda dengan kita Ahlussunnah. Tapi di antara Ahlussunnah itu, di antara zaman salaf itu ada perbedaan di dalam masalah sholat.
Karena itu apa? Jangan heran kalau di sini saja, di masjid kita ini, dan di masjid-masjid lain seluruh dunia, bahkan lebih kelihatan ketika di Mekah, di Madinah ya. Orang dari seluruh dunia itu sholatnya apa? Sama atau macam-macam? Mau macam-macam. Dan itu terjadi sejak zaman salaf, sejak zaman sahabat. Apakah Nabi tidak tahu? Tidak tahu. Tetapi itu sudah satu sunatullah. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Umar bin Abdul Aziz di antaranya. Yang kenal Bapak Ibu sekalian, Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Bani Umayyah, masih tidak sampai 100 Hijriah, tidak sampai. Ingat saya. Beliau mengatakan beliau ini masih ketemu sahabat Nabi. Beliau mengatakan, "Ma yasuruni law anna ashabar Rasulillah lam yakhtalifu." Aku tidak suka, gak seneng kalau seandainya sahabat Nabi itu tidak pernah berbeda pendapat. Bayangkan ini. Aneh ini. Aku tidak senang apabila para sahabat Nabi itu tidak pernah berbeda pendapat. Justru kalau beda malah senang. Mengapa demikian? Laulam yakhtalifu. Kalau seandainya para sahabat Nabi tidak pernah berbeda pendapat, maka agama ini jadi berat. Jadi apa? Kenapa? Cuma satu pilihan. Ini kesaksian dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya perbedaan pendapat terjadi sejak zaman sahabat. Tapi perbedaannya bukan perbedaan yang inti ya. Seperti antara kita dengan Syiah itu jelas beda. Kita tidak boleh beda kita dengan Syiah, dengan Ahmadiyah itu perbedaan yang jauh. Tapi ini perbedaan di antara Ahlussunnah. Nah ternyata sudah terjadi beda itu di antara sahabat. Justru malah itu kebaikan gitu. Ya, kenapa agama itu jadi mudah, banyak pilihan gitu. Oh, kalau tidak ngambil pilihan ini, ya pilihan yang kedua, ketiga, keempat. Kalau satu pendapat, abot. Itu menjawab pertanyaan pertama, sejak kapan terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, dalam masalah sholat? Makanya kita lihat itu, ada orang yang sholat itu, takbirnya sebahu ya. Ada yang setelinga ya. Ada yang begini? Tidak ada. Kalau gini tidak ada. Ada orang kalau sholat itu sedekapnya di sini ya. Ada yang di sini, ada yang di bawah pusar. Bahkan ada yang tidak sama sekali sedekap. Ada yang kalau sujud dari berdiri itu lututnya dulu, ada yang tangannya itu sudah lama terjadi. Jadi tidak usah kaget. Kok gitu? Ya itu sudah sunatullah. Baik. Yang kedua, kira-kira Bapak Ibu sekalian apa sebabnya kok terjadi perbedaan? Sebabnya. Bukannya Al-Qur'annya satu, Nabinya satu, hadisnya juga satu. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ada yang tahu enggak perbedaan itu sebabnya kenapa? Ada buku bagus yang ditulis para ulama sejak zaman dulu. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah menulis Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Yang maknanya kurang lebih menghilangkan celaan kepada para ulama pemuka agama ini terkait dengan perbedaan di antara mereka. Artinya jangan sampai dituduh kalau ulama beda pendapat itu berarti mereka ini sengaja menyelisih Rasulullah, bukan. Nah, di kitab itu beliau menjelaskan sekian belas sebab yang kalau diringkas itu menjadi 3 sebab. Dan juga Syekh Ahmad Ad-Dihlawi juga punya kitab yang judulnya Al-Insaf. Ya. Ucapan yang adil yang terkait dengan perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Beliau menyebut lebih banyak dari yang disebut Ibnu Taimiyah. Nah, di kitab-kitab itu dan kitab yang sejenis disebutkan perbedaan itu ada 3 sebab paling utama. Hal ini dalam masalah sholat bahasan kita.
Nah, sebelum kita bahas tiga sebab ini yang dijelaskan Ibnu Taimiyah, saya menambahkan satu sebab lagi. Kenapa para sahabat, tabiin, tabiin, para ulama bisa beda pendapat tentang masalah sholat? Ini dari saya kalau ini. Yang satu ini, yang tiga ini dari Ibnu Taimiyah. Apa satu itu? Yang sebab ini? Apa, Pak? Sebab Nabi tidak pernah membuat daurah sholat. Tidak pernah dalam sejarah Nabi mengadakan daurah sholat, tata cara sholat, atau seminar sholat. Tidak pernah. Dia hanya memberi contoh, lalu dilihat para sahabat, oh gini ya caranya sholat. Ada yang tidak paham, ditanyakan, dijawab sama Nabi. Tidak pernah Nabi itu menjelaskan, misalnya daurah sehari, seminar sehari tentang sholat, jelaskan rukunnya ini, syaratnya ini, sunnahnya ini, pembatalnya itu tidak seperti itu. Dan tidak adanya video praktek Nabi sholat. Ada videonya, dijual VCD. Apa itu VCD-nya? Nabi mempraktekkan sholat. Pernah, Pak? Ada dijual. Nah, karena itulah maka wajar kalau ulama beda. Kenapa Nabi tidak pernah mengadakan seminar sholat dan tidak pernah ada videonya? Enak kalau ada videonya, insya Allah tidak akan beda pendapat. Kenapa? Lihatlah, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Nah, kita ngelihat bagaimana kalau tidak ada videonya? Kalau ada videonya enak, ya. Oh, dari awal sampai akhir. Jangan kita yang tidak pernah ketemu Nabi, sahabat saja yang ketemu Nabi bisa beda pendapat loh, padahal melihat. Kenapa? Ya karena tidak semua sahabat itu selalu bersama Nabi. Ada sahabat yang berdagang berbulan-bulan baru kembali. Ada sahabat itu yang bertani sehingga ketika Nabi ngajar dia tidak ikut pelajaran Nabi. Ada orang itu ketika sholat itu di belakang Nabi persis, ada yang agak jauh, ada yang di belakang, sehingga mereka tentu tidak sama di dalam memahami dan melihat cara Nabi sholat. Nah, itu sebab pertama. Tidak ada video seminar tata cara sholat yang Nabi sendiri yang mempraktekkan. Betul ya? Nah, seandainya ada, tidak mungkin beda pendapat. Baik, lalu tiga sebab yang lain yang disebutkan Ibnu Taimiyah. Yang pertama para jamaah sekalian, sebabnya adalah sampainya dalil dan tidak kepada ulama tertentu. Ini sebab beda pertama. Jadi misalnya nih ada dua ulama si A si B. Nah, terkadang beda pendapat itu sebabnya karena ulama A itu mengetahui satu hadis yang ulama B tidak mengetahuinya. Karena yang ulama A tahu hadisnya, ulama B tidak tahu, otomatis terjadi beda apa? Pendapat. Tidak usah jauh-jauh kita ini, ustadz-ustadz lah seperti kita, seperti saya dan yang lain. Apakah dia itu mengetahui semua hadis Nabi? Nabi itu berapa Pak jumlahnya Pak? Yang sahih saja, kata para ulama ini diperkirakan 100 ribuan. Itu yang sahih. Yang di bawahnya derajatnya lebih banyak lagi. Sedangkan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Majah itu kalau diringkas itu di bawah 10.000 hadis. Kurang lebih lah 10 ribuan. Itu kalau yang lafaz-lafaz yang mirip itu tidak dianggap. Bayangkan. Tapi kan masih banyak yang tidak tahu. Maka wajar kalau ada ulama yang tahu satu hadis, ulama lain tidak tahu, itu wajar sekali. Makanya itu kesimpulan hukumnya berbeda. Yang kedua sebabnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama khusus dalam masalah sholat itu bisa jadi ya para ulama itu berbeda di dalam menghukumi status hadis. Status apa? Hadis.
Nanti saya berikan contoh apa yang ada di kitab Syekh Albani, sifat salat Nabi ini. Maksudnya begini, ulama yang berbeda itu sudah sampai padanya hadis ini, tapi yang satu menganggapnya sahih, yang satu menganggapnya apa? Dhaif. Satu menganggapnya kuat, satu menganggapnya apa? Lemah. Contoh hadis tentang ajen itu bangkit dari sujud dengan cara menggenggam ya kan begini ya. Ini kan di kitab Syekh Albani kan beliau berpendapat kalau bangkit dari sujud pakai begini ya. Sudah pernah sampai itu Pak pembahasan Ustaz Abdul Razak? Sudah sampai? Belum? Tidak dipraktekkan? Belum. Saya dengar sudah sampai sujud. Belum. Mau ke sana ya. Itu beliau menilai hadis yang ajen itu adonan. Itu menurut beliau sahih atau paling tidak hasan lah, baik bisa dipakai sebagai dalil. Tapi ulama lain menganggap tidak. Itu aja beda pendapat. Yang kedua sebabnya perbedaan menilai status hadis. Itu wajar. Contoh ya. Tidak usah jauh-jauh, saya berikan contoh lagi yang di luar sholat, tapi ini masyhur. Contoh begini. Doa kafaratul majelis. Itu kan kita ada doa ya setelah pengajian, setelah kumpul-kumpul, apa itu? Nah, doa itu sebagian ulama menganggapnya hadisnya doa itu lemah, ada yang lemah, ada yang kuat. Beda pendapat. Bagi ulama yang menganggap hadisnya kuat bisa diamalkan, yang tidak diamalkan. Itu sebab kedua. Kenapa ulama beda? Jadi jangan heran kalau misalnya, di kitab sifat salat Nabi ini kok begini ya? Karena hadisnya dianggap kuat oleh penulisnya. Di kitab yang lain kok tidak diamalkan karena dianggap hadisnya karena itu biasa. Beda pendapat. Ya seperti perbedaan di kalangan ahli, misalnya contohnya dokter spesialis misalnya. Misalnya dokter spesialis mata, itu kan tidak mesti sama. Apa namanya ini? Fatwanya atau diagnosanya tidak mesti sama. Betul apa tidak? Yang ketiga adalah perbedaan cara memahami. Ya, ini penting. Ya. Ulama yang berbeda pendapat itu bisa jadi menilai hadisnya sahih, tetapi berbeda di dalam memahami. Tadi hadis ajen itu. Ulama yang menganggap hadis ajen itu, hadis adonan itu sahih, itu berbeda pendapat ketika menerapkannya bagaimana. Apakah ajen orang ngadon itu harus begini, harus apa ini, genggam, ataukah tidak begini, tapi begini, kan begitu. Karena apa? Tidak ada praktek dari Nabi yang jelas menunjukkan genggam atau tidak. Makanya beda pemahaman. Artinya seperti orang mengadoni itu berarti begini, tapi ada makna begini. Padahal hadisnya apa? Sama. Itu wajar di dalam masalah agama, dalam hal ini dalam masalah sholat. Jadi dikasih tahu. Apa yang pertama? Sampai tidaknya dalil kepada para ulama yang berbeda pendapat. Perbedaan di dalam menghukumi status dalilnya sahih atau tidak. Dan yang ketiga apa? Perbedaan di dalam memahami. Baik. Sekarang bagaimana sikap kita? Pertanyaan. Bagaimana sikap kita para jamaah sekalian? Kalau kita ini ulama beda pendapat. Ustaz, ya kita kalau ulama beda pendapat ya kita tidak perlu ikut ulama. Karena ulama bisa salah, betul apa enggak? Ulama itu bisa salah, betul ya? Ya kalau ulama beda pendapat ya kita langsung saja ke Nabi SAW kan begitu. Ulama kan tidak maksum. Ya kalau beda pendapat ya kita kan ada perintahnya di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus apa? Apa begitu jawabannya kira-kira?
Ulama beda pendapat, terus kita tinggalkan semua. Kenapa? Ulama ini mungkin salah, tidak masuk langsung kepada Nabi, kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa begitu? Tanyanya begini sekarang. Seandainya kita ikuti jawaban itu, udah kita nggak usah ikut ulama, karena ulama ini bisa salah. Langsung kepada Nabi kan begitu ya? Saya tanya, caranya bagaimana? Nah, tidak ikut ulama yang beda pendapat karena mereka mungkin salah, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung kepada Nabi. Caranya bagaimana? Apa kita datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi tolong ajari saya sholat gitu. Atau nunggu mimpi? Saya tak nunggu mimpi dari Nabi, beliau ngajari saya. Ini aman pasti. Bagaimana caranya? Coba sekalian. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengikuti Nabi tapi dengan tidak melalui ulama? Kira-kira caranya bagaimana? Karena kita hidup bersama Nabi, itu benar. Ya, kita di zaman Nabi nih, tidak usah ikut ulama. Kenapa? Sudah ketemu Nabi kok. Tapi karena kita ini jaraknya jauh, Nabi sudah meninggal. Jarak kita 1430-an. Karena hijrah itu kan tidak dihitung. Gimana caranya? Otomatis harus lewat apa? Perantara. Perantaranya siapa? Ya ulama itu. Nabi mengatakan di hadis Tirmidzi dan yang lain, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Sungguh para ulama itu pewaris Nabi. Jadi kalau kita tidak ketemu Nabi, ikuti pewarisnya. Yaitu siapa? Ulama. Karena itulah Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, dan ini dikatakan juga pendapat Imam Ahmad, ucapan beliau, usulul Islam arba'ah. Pokok agama Islam ada 4. Tidak bisa dihilangkan salah satu, tidak bisa. Harus 4. Pertama, dalun wa dalilun wa mubayyinun wa mustadil. Apa tadi? Dalun, dalilun, mubayyin, mustadil. Pertama, dalun yang membuat petunjuk. Siapa itu? Faddalu Allah. Allah lah yang menurunkan petunjuk. Berupa apa? Al-Quran. Dan itu dalil. Jadi dal itu Allah. Dalil yang kedua Al-Quran. Betul ya? Ini masih ada waktu ya Pak? Masih nih? Saya dengar tadi 1 jam. Ini belum 1 jam. Pertama, dal yang membuat dalil. Siapa itu? Allah. Yang kedua dalil. Apa itu? Al-Quran. Yang ketiga mubayyin, penjelas. Siapa penjelas Pak? Penjelas dalil, penjelas Al-Quran. Siapa? Nabi SAW. Di Al-Quran di surat An-Nahl 44 disebutkan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Agar kau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia tentang Al-Quran. Apa ini? 3. Masih kurang 1. Apa itu? Mustadil. Yang mengolah dalil. Gambarannya begitu. Siapa ini? Alladzina ulul ilmi wa ulul albab alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatin wa dirayatihim. Ya ini ulama di mana umat ini sepakat untuk mengambil ilmu dari mereka dan bimbingan mereka. Jadi harus lewat ulama. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita itu langsung ke Rasulullah. Apalagi saya tak baca Quran sendiri. Kan ada terjemah tuh. Saya tak baca hadis, sekarang kan sudah banyak terjemah hadis. Bisa begitu? Kalau panjenengan sakit apalagi yang agak parah ya, atau sakit yang bukan penyakit biasa, itu panjenengan datang ke dokter, minta fatwa, minta diperiksa dan diberikan nasihat kesehatan, obatnya apa, atau baca sendiri buku kedokteran. Terus buat sendiri obat, bagaimana? Kan tanya ke ahlinya, betul ya? Itu urusan dunia. Bagaimana urusan agama? Yang lebih penting. Maka kita bertanya kepada ahlinya. Karena itu Allah mengatakan, tas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang punya ilmu kalau kau tidak. Dalam masalah kesehatan tanya dokter. Dalam masalah bangunan tanya kepada
insinyur, arsitek atau teknik sipil. Dalam urusan agama tanya kepada siapa? Ulama. Kan begitu ya? Nah, alhamdulillah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan ulama itu tidak bisa dihilangkan 4 unsur. Allah yang membuat dalilnya Al-Qur'an, Nabi yang menjelaskan Quran dengan ucapan beliau, perbuatan beliau dan kesepakatan beliau, persetujuan beliau, dan para ulama yang mengolah dalil. Hadirin sekalian, jangan dianggap ya agama ini itu sudah modelnya rapi seperti ini ketika Nabi itu meninggal. Artinya begini, kalau panjenengan baca buku sholat ya termasuk yang dipelajari, yang diajarkan Ustaz Abu Rozan, itu enggak ada para jemaah sekalian. Di zaman Nabi itu rukun sholat itu tidak ada. Syarat sholat tidak ada. Itu tidak ada istilah itu. Itu kesimpulan para apa? Ulama. Jadi ibaratnya kita ini ulama itu begini. Kita ini yang awam, itu ibarat kita ini beli motor. Panjenengan kalau mau menggunakan motor itu buat sendiri atau tinggal beli? Tentu tinggal beli kan. Nah, yang membuat itu ulama di bidang otomotif. Kita tidak perlu membuat sendiri itu. Kita tinggal beli. Sama agama ini tidak perlu kita mikir sendiri. Sudah ada ulama umat ini yang sudah menjelaskan. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya sedikit lagi insya Allah. Lalu kita akan sambung dengan diskusi. Lalu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Loh Ustaz, bukankah ulama itu tidak maksum? Terjaga, betul apa enggak? Betul. Betul. Kenapa enggak langsung ke Nabi? Jawabannya yang pertama, karena kita tidak zaman dengan Nabi. Yang kedua, karena kita mesti ikut ulama. Yang ketiga, kalau tidak masuk mungkin salah, betul. Tapi secara keseluruhan tidak mungkin salah secara mutlak. Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Jadi kumpulan ulama ini tidak mungkin bersepakat dalam salah. Jadi apa yang disepakati mereka pasti benar. Apa yang mereka berbeda mungkin benar mungkin salah. Ulama sendiri yang betul-betul ulama wara' itu tidak pernah mengatakan dirinya maksum. Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Pendapatku bagiku benar. Tetapi masih mungkin mengandung kesalahan. Karena yang namanya manusia, mungkin ada yang luput. Pendapat orang lain yang beda dengan aku, bagiku salah. Tetapi masih mungkin mengandung kebenaran. Itu rendah hatinya para ulama. Nah, kalau para ulama saja mereka itu rendah hati dan mereka mengatakan mungkin salah, maka semua ulama juga begitu. Maka kitab sholat apapun, selama yang menulis bukan Nabi menulis buku tentang sholat enggak? Selama yang menulis ulama, mengandung kemungkinan benar, mengandung kemungkinan apa? Salah. Apapun bukunya. Tidak apa-apa, karena apa ya sudah, namanya kan itu sudah sunnatullah. Yang salah dimaafkan sama Allah, jangan takut. Begitu ya? Nah, baik, lanjut aja, kesimpulannya apa? Berarti semua ulama yang berbeda pendapat dalam masalah sholat dalam hal ini, itu semuanya mengikuti sunnah Nabi. Sesuai dengan kadar mereka. Karena tidak ada ulama itu yang saya membuat buku sholat yang menyelisih Nabi, tidak ada. Semua semangatnya para ulama itu mengikuti apa? Ucapan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Itu semua ulama begitu. Sehingga jangan sampai kalau kita misalnya ini ada ulama yang berbeda dengan ulama yang kita ikuti dalam masalah sholat, lalu kita katakan ulama yang beda itu tidak mengikuti apa? Tidak bisa. Semua itu berusaha mengikuti sunnah. Kebanyakannya sama, ada yang beda. Siapa yang paling benar? Ketika ada beda pendapat, yang paling benar mana, Pak? Contoh misalnya, yang paling benar kalau kita sujud dari berdiri itu lutut dulu atau tangan dulu? Mana yang paling benar?
Tidak ada yang tahu kecuali kita tanya ke Nabi sendiri. Betul kan? Betul ya? Nah, pernah tanya ke Nabi. Maka itu ya sudah, itu misteri yang memang sudah sunatullah. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah ibadah, khususnya dalam sholat, khususnya kasusnya, apakah kalau kita sujud lutut dulu, tangan dulu, itu tidak ada yang tahu pasti mana yang benar, kecuali kalau kita bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini umatku beda pendapat ini. Ada yang sujud lutut dulu, ada yang tangan, mana yang benar gitu kan? Orang yang mengatakan yang benar ini, wah itu pasti benar. Tapi selama kita tidak bisa bertanya pada Nabi, jawabannya apa? Imam Syafi'i tadi itu, pendapatku mungkin benar, tapi mungkin mengandung. Pendapat orang lain salah, tapi masih mungkin mengandung. Dan jawabannya yang paling ultimate, yang paling akhir, wallahu sudah. Maka jangan sampai kita ini mencela orang lain yang beda pendapat, khususnya dalam masalah sholat. Jangan sampai gara-gara dalam masjid ini ya, yang satu kalau sujud lutut dulu, yang tangan dulu. Yang satu menunjuk dengan apa namanya ini, ibu jari, bukan ibu jari apa, jari telunjuk di awal tasyahud. Ada yang baru la ilaha illallah, ada yang takbirnya begini, ada yang setengah, ada yang digerakkan, ada yang tidak. Jangan sampai membuat apa, atau saling menuduh, kamu kurang tepat, kamu kurang sunnah. Jangan. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri, beliau termasuk tabi'in, ulama terkenal dalam masalah hadis. Beliau mengatakan demikian, ini bagus untuk kita pahami dan kita praktekkan. Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi amalin qad ukhlifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhah. Kalau kamu melihat orang lain mengamalkan satu amalan yang memang ulama beda pendapat dalam masalahnya, dalam masalah itu, sedang kau mengambil pendapat yang berbeda dengan dia, maka jangan kau larang dia. Jadi kalau panjenengan ngelihat, panjenengan mengambil pendapat, lutut dulu. Temannya yang sholat, kalau sujud, tangan dulu. Itu kalau setelah sholat, jangan begini. Mas, sampean itu kurang sunnah. Apa begitu, Pak? Tidak. Tidak boleh. Bisa dengar ya? Kecuali kalau dia sholat menghadap ke timur, nah itu baru. Oh, ada timur. Ada mana gitu? Ya jelas harus diluruskan. Subuh 3 rakaat. Nah itu kita harus ingkari, kita luruskan. Jadi ingat ya. Baik, ini sebenarnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi saya rasa ini kok cukup ya. Baik, ada pertanyaan, silakan Pak Rizky. Kita mau diskusikan, monggo silakan. Monggo. Bismillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ulama. Oh, Masya Allah. Ya. Keren, keren. Pertanyaannya keren itu. Yang lain silakan, kita terima 3 pertanyaan dulu lalu kita jawab insya Allah sekalian. Setelah itu 3 pertanyaan lagi dan seterusnya. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum. Yang kedua, itu evaluasi
Jadi ini sudah terhadap saya. Jadi ulama itu berjelek. Tidak jadi. Kalau kita itu baru bukan saya. Selama ini kan dibahas tentang anak keras. Hari ini dibahas artinya sholat itu ada berapa rangka kelas yang bisa disebutkan itu itu kan syariat di sini, tapi kebutuhan kesembuhan kemudian keikhlasan yang ada tadi ini tapi pada saat kami baru bakal kalau kita alhamdulillah dari yang hamba ya dalam hal yang pada Allah yang kita harus tahu karena dari rumah ini jadi yang saya tidak dibahas, tidak tersentuh. Ya. Masalah ya. Oke, terima kasih masukannya Pak. Satu lagi mungkin pertanyaan, setelah itu kita jawab insya Allah. Dari ibu-ibu mungkin Bu, monggo. Iya, monggo, tidak ada. Betul-betul nih. Iya, waalaikumsalam. Sholat itu dari itu dengan yang macam macam seni. Hanya jika atau tetap bahkan Iya, terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Baik, saya jawab dua pertanyaan tadi masukan insya Allah bisa dipertimbangkan Pak insya Allah oleh jamaah oleh Amir untuk juga menjelaskan tentang masalah rohnya sholat ya. Karena sholat itu memang perintahnya aqimus sholat, dirikan sholat. Maka kata para ulama mendirikan sholat itu harus dua unsur, unsur zahir dan unsur batin. Unsur zahir itu ya rukunnya, syaratnya, gerakannya, pakai cara fikih. Adapun batin itu kekhusyuan. Sebab nilainya sholat itu tergantung kekhusyuan. Makanya dalam satu riwayat itu kan Nabi secara makna pernah mengatakan ada orang sholat itu pahalanya dapat 1/10. Ada yang sepersekian, ada yang setengah, ada yang sepertiga. Tergantung apa? Khusyuknya. Makanya penting sekali membahas mengenai masalah apa? Hakikatnya sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, rohnya sholat. Dan perintah tegakkan sholat itu mengandung dua unsur ya. Aqimus sholat secara lahiriah dan secara batinnya. Baik, yang kedua terkait dengan tadi dikatakan mengenai perbedaan pendapat dalam sholat ya, dalam masalah gerakan dan semisalnya itu. Apakah cukup yang penting kita itu ikhlas kemudian terus sudah selesai? Ya tentu tidak. Karena tadi dikatakan ibadah itu harus punya dua unsur diterima. Pertama ikhlas, yang kedua isobah, yaitu sesuai tuntunan. Kan begitu Pak, harus dua-duanya. Nah, terkait dengan tuntunan ini, ternyata beda pendapat para ulama kan begitu. Tadi sudah dijelaskan sebabnya apa itu. Kalau ikhlas semua sama. Tapi terkait dengan mengikuti sunnah, mengikuti Nabi ini, ternyata para ulama Ahlussunnah juga berbeda Pak. Nah, bagaimana cara kita? Nah, kita sudah tahu nih, kita harus berlapang dada ketika beda pendapat dalam agama, selama memang itu itu ada dasar dan sumbernya dari para ulama yang memang disepakati dan diambil pendapatnya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui ulama mana yang kita bisa ambilkan begitu ya? Gampang aja. Kalau kita ingin mengambil suatu perkara itu, jangan ngelihat benderanya. Mengasosiasikan satu pendapat dengan bendera itu salah fatal. Contoh ya.
Kunut subuh terus menerus. Yang terbayang di benak kita kalau kunut subuh terus menerus itu siapa? Kalau tidak kunut subuh itu siapa? Saya mau tanya, pendapat kunut subuh dan kunut subuh ini adanya sejak kapan? NU Muhammadiyah itu berdirinya baru abad 19 awal, abad 20 awal ya. Betul ya? Pendapat kunut subuh dan tidak ini sejak zaman sahabat sudah beda pendapat. Sebenarnya itu pada sekali. Makanya kalau kita ingin menilai suatu perkara itu, buang asosiasi dengan ormas. Buang. Kenapa? Agar kita lebih objektif kalau menilai. Kunut subuh itu bukan buatan NU. Tidak, kunut subuh bukan buatan Muhammad. Itu pendapat ulama sejak zaman sahabat. Ada asar ucapan sahabat yang mengatakan Nabi kunut terus menerus sampai meninggal. Ada asar sahabat yang mengatakan tidak. Zaman sahabat sudah beda. 4 madhab. Madhab Maliki dan Syafi'i itu dua-duanya mensunahkan kunut subuh. Hanya bedanya kalau madhab Syafi'i kunutnya setelah i'tidal. Madhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Jadi kalau madhab Maliki sebelum rukuk kunut dia. Madhab Abu Hanifah, Hanafi dan madhab Hambali itu tidak mensunahkan kunut subuh. Jadi bukan buatan NU, bukan buatan Muhammad. Nah, makanya gampang. Kalau ada ulama mengucapkan suatu perkara, mengamalkan suatu amalan, itu jangan dilihat ormasnya. Benderanya jangan. Teliti saja. Ini dari mana asalnya? Kalau ternyata ada dasar dari para salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, madhab yang 4, ambil. Walaupun beda pendapat, saling hormat. Tapi kalau kemudian berasal di luar dari itu, ya jangan diambil. Walaupun sorbannya 1 meter, walaupun jenggotnya sampai nyeser tanah, jangan. Dilihat aja, ini pendapatnya dari mana. Contoh, saya contohkan lagi misalnya contoh. Ya, tentang masalah gerak-gerak ini. Bisa ngelihat ormas, bendera apa? Lihat ada enggak? Ternyata ada. Untuk terkait gerak-gerak ketika tahiyat, itu 3 pendapat para ulama. Pertama, haram, enggak boleh. Bisa membatalkan sholat. Pendapat kedua, makruh. Sebaiknya ditinggalkan. Pendapat ketiga, boleh, bahkan disunahkan. Itu pendapat ulama zaman salaf. Masalah isbal, cingkrang. Cingkrang itu bukan buatan kelompok tertentu, bukan. Sejak zaman salaf ada pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan isbal itu celana yang melebihi mata kaki itu makruh hukum, tidak sampai haram. Kecuali kalau sombong. Jadi terkait isbal ini, kalau isbal itu karena sombong bagi laki-laki, ulama sepakat haram. Tapi kalau tidak karena sombong, ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Kalau sombong apa? Haram. Tapi kalau isbal tidak sombong, ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama, jumhur ulama, mungkin sekitar 80%, itu mengatakan makruh. Pendapat yang lebih sedikit, haram mutlak, sekalipun tidak sombong. Dan pendapat yang ketiga, boleh. Akan dikatakan ini pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi sekarang kalau sombong itu boleh, bukan makruh, boleh. Nah, maka ambil yang mana? Silakan. Mau ambil yang haram silakan, mau ambil yang makruh silakan, ambil mubah silakan. Ini sudah ada di zaman salaf. Jangan ngelihat orangnya, jangan ngelihat apa? Ormasnya. Jadi kalau ada orang cingkrang, jangan dikata-katai apa? Banjir, Pak. Kalau ada orang tidak cingkrang, jangan dikatakan saya siap kalau bunuh rokok. Nggak usah, itu pendapat masing-masing. Ada dasarnya. Nanti mulai sekarang kita belajar jangan mengasosiasikan pendapat agama dengan ormas salah. Salah. Cari dasarnya ada enggak. Ulama siapa yang mengatakan itu? Ulama salaf, ulama khalaf yang mengikuti salaf. Itu saja. Nah kalau kita seperti ini, berarti kita beragama dengan ilmiah. Tapi kalau berdasarkan bendera, tidak ilmiah. Kenapa? Biasanya kalau beragama berdasarkan bendera itu tidak objektif. Kalau ini pendapat bendera saya, bela ini mati-matian pasti kalau pendapat ini dari ormas lain pasti salah, saya pasti tolak. Itu salah, tidak ilmiah kalau pendapat. Sebenarnya ya, udah gampang kita aja. Makanya mulai sekarang belajar ilmiah. Nggak usah lihat ormas, nggak usah lihat bendera, cari saja. Kan sekarang Google ada.
AI ada ya, walaupun itu bukan sumber utama, cuman minimal kita bisa tahu lah. Gitu. Minimal kita tahu, oh ternyata memang ini sudah beda pendapat sejak dulu, akhirnya ini selesai. Masalah cadar, memang beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib kalau cantik. Bayangkan juga, nggak cantik nggak wajib. Itu beda pendapat. Jadi kalau ada orang bercadar, jangan jika kata ini jangan. Yang bercadar jangan mengejek yang bercadar. Sudah selesai, urusan itu harus berlapang dada. Sudah ngerti ya? Itu aja, agama itu gampang ilmiah gitu. Itu kan? Saya kira ini masih menarik, cuma waktunya sebenarnya menarik sekali untuk kita diskusikan, cuma karena waktunya ya sudah. Jadi pada jemaah sekalian, saya terakhir ya. Jadi kitab yang dibahas di ya 2 bulan oleh Ustaz Abu Rozan itu salah satu kitab yang memang berusaha untuk mengamalkan ucapan Nabi apa? Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Mampu diikuti pada jemaah sekalian. Kalau beda dengan kita, ya kan kita tidak harus mengikuti, itu aja. Ya jadi ikutlah pengajian apapun ya, jangan ngelihat ormasnya, jangan ngewarnai. Jadi monggo silakan ikut kajian yang diampu oleh Ustaz Abu Rozan. Kalau beda pendapat ya tidak apa-apa, tidak harus diikuti. Ya, kalau mengikuti ya monggo silakan. Yang penting jangan saling menyalahkan atau menuduh, itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena ulama sudah beda pendapat dalam masalah hal ini. Bahkan masyarakat Saudiyah itu beda pendapat dalam masalah-masalah. Syekh Saimin, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan itu beda-beda dalam masalah rincian-rincian sholat. Saya kira demikian, insya Allah kita semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa ya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang berkah, subuh yang berkah, perjumpaan yang berkah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengampuni dosa hamba-Hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, sungguh dosa-dosa kami telah memberatkan punggung kami. Dosa kami begitu banyak ya Allah, bagai butiran pasir di pantai. Jika Kau tidak mengampuni dan memaafkan dosa kami, maka kepada siapa kami berharap? Ya Allah yang Maha Kaya, yang tidak akan berkurang perbendaharaan langit dan bumi. Ya Allah, kami fakir, kami miskin ya Allah, kami butuh kepadamu, maka cukupkanlah kami. Ya Sattar yang Maha menutup aib-aib hamba-Nya. Ya Allah, sungguh aib-aib kami begitu banyak, sehingga apabila ditampakkan kami akan malu ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, keburukan kami ya Allah yang kami sembunyikan. Tutuplah ya Allah di dunia ini dan kelak di hari ketika ditampakkan segala rahasia. Ya Allah yang Maha lembut kepada hamba-Hamba-Mu, sungguh kami meminta dengan nama-Mu yang bila Kau dimintai dengannya Kau akan mengijabah mengabulkan. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jangan Kau wafatkan kami, jangan Kau matikan kami ya Allah, kecuali Kau telah ridho kepada kami. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada akhirnya, jadikanlah sebaik-baik amal kami ada penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari yang kami lalui adalah hari perjumpaan denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.